Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devianti Herudin dengan NIM D1A118126, jurusan Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membawakan materi perkuliahan tentang sistem upah. Pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima untuk pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Upah menurut undang-undang adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 30. Upah menurut para ahli. Edwin B. Filippo. Upah adalah harga untuk jasa yang telah diberikan seseorang kepada orang lain. Yang kedua, Hadi Purnomo. Upah adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu. Yang ketiga, Dewan Penelitian Pengupahan Nasional. Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu pekerjaan atas dasar suatu perjanjian kerja. Mulyo Nasution, SE 1994. Macam-macam sistem upah. Yang pertama, upah menurut waktu. Sistem upah di mana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Misalnya, pekerja bangunan dibayar per hari atau per minggu. Yang kedua, upah menurut satuan hasil. Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang per satuan panjang atau per satuan berat. Misal, upah pemetik daun teh dihitung per kilo. Yang ketiga, upah borongan. Menurut sistem ini, pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya, upah yang memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah, dan lain-lain. Keempat, sistem bonus. Sistem bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang dilakukan untuk merangsang atau memberi insentif agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab, dengan harapan keuntungannya lebih tinggi. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, makin besar bonus yang diberikan kepada pekerja. Yang kelima, sistem mitra usaha adalah dalam sistem ini, pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian, hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah. Besar kecilnya upah di suatu perusahaan tidak bisa dilihat dan diukur hanya dari satu atau beberapa aspek saja.
Dengan perkataan lain, besar kecilnya upah pekerja atau buruh di suatu perusahaan atau pada suatu jabatan tertentu yang setara sangat ditentukan oleh banyak faktor. Faktor yang dimaksud yaitu faktor lamanya masa kerja yang atas dasar pengalaman kerja mempengaruhi perkembangan skill secara empirik. Faktor profesionalisme, keterampilan dan kecakapan serta kemahiran dalam melakukan pekerjaan. Tinggi rendahnya produktivitas atau besar kecilnya produk yang dihasilkan. Faktor volume dan beban kerja serta besar kecilnya resiko pekerjaan, tinggi rendahnya jabatan atau terkait wewenang dan tanggung jawab seorang pekerja atau buruh. Aspek kewilayahan, seperti jauh dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah penetapan upah. Aspek kepribadian, terkait dengan tingkat kepercayaan dan kejujuran serta nilai-nilai kepribadian lainnya bagi seseorang pekerja. Banyak atau sedikitnya uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dimiliki, atau tinggi rendahnya kualifikasi pendidikan, atau sebagai basic start awal dalam bekerja, dan lain sebagainya. UMR, upah minimum regional, ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. Dahulu, UMR banyak menjadi acuan dalam penetapan nominal gaji, sehingga istilah ini banyak dikenal di masyarakat. Namun, dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan yang baru, istilah ini sudah tidak digunakan lagi dan diganti oleh UMP dan UMK. Dan yang terakhir yaitu KHL, upah kebutuhan hidup layak. Menurut peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia, kebutuhan hidup layak merupakan dasar penetapan upah minimum. KHL diukur berdasarkan standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama 1 bulan. Selanjutnya adalah pengertian dari UMP atau upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap 1 tahun sekali oleh gubernur, yakni berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah atau sekarang Dewan Pengupahan Provinsi. Selanjutnya UMK, upah minimum kabupaten, adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota ditentukan juga oleh gubernur. Penetapan UMK ini harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Itulah tadi materi sistem upah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.